Halo guys, kembali lagi di channel gua Vanus Honda Channel. Oke, pada video kali ini gua kedatangan barang baru, yaitu roof console ya, untuk tisu box atau roof panel atau banyak sebutannya sebenarnya di sini. Tapi yang gua biasa sebut itu yaitu roof console. Kenapa? Karena posisinya ada di roof. Dan atau bisa juga orang bilangnya roof cockpit console, ya bermacam-macam ya sebutannya untuk benda ini. Di sini fungsinya yaitu untuk menambah estetika dari sebuah mobil, terutama mobil gua, yaitu yang gua pakai Xenia, jenisnya yang 2012 sampai 2015, atau kalau di Avanza itu jenisnya yang Veloz atau Alneo. Nah, di sini roof console ini gue beli di toko online ya, dengan harga yang cukup murah, yaitu 155.000, udah termasuk ongkos kirim. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Dengan harga tersebut gue beli di Tokopedia. Nah, untuk di sini bahannya itu tergolong kelihatan biasa aja ya, plastik yang ya cukup lah, nggak bagus tapi juga nggak jelek. Di sini posisinya seperti ini ya. Jadi di sini kita dapat udah ada lampunya, ada 3 buah lampu, tapi ini udah LED semua. Bisa kalian buka nanti, di sini bisa dicongkel ya. Dan juga di sini bisa kalian ganti juga lampunya. Ini dia menggunakan lampu LED yang colok atau tancap seperti ini ya, bisa kalian gonta-ganti. Jadi ini kayak lampu sen mobil aja, atau lampu sen motor, atau lampu senja mobil atau motor. Ini sama tipenya, itu menggunakan T10. Terus untuk LED ini agak susah ya emang. Ini untuk penggantiannya emang agak susah karena ini harus menggunakan lem, jadi yang mudah diganti cuman bagian di sini. Tapi ini udah LED dua-duanya, dan ini bisa diganti kalian dengan LED yang baru. Kenapa di sini ada 3 lampunya? Yang pertama, di sini fungsinya bisa digunakan untuk lampu jika kita membuka pintu, atau door lampunya, bagian yang doornya ya. Kalau yang ini bisa kalian gunakan untuk manual, maksudnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi bisa diarah-arahkan juga ini posisinya, atas bawah kanan kiri. Nah, jadi di sini fungsinya juga bisa kalian balik, tinggal sesuaikan aja kabelnya nanti. Bisa yang fungsinya untuk lampu doornya ini atau lampu pintunya itu di 2 ini lampu ini, atau pilih yang ini, yang depan ini. Oke. Untuk posisi kabel, di sini kita dapat 3 bagian colokan, 3 bagian kabel. Yang pertama adalah untuk positif, biasanya langsung ke aki ya, atau ke baterai. Yang kedua, di sini kita dapat 2 bagian, yaitu untuk lampu on secara manual, kita harus memencet tombolnya. Yang kedua, ini adalah bagian lampu door, kita sambungkan ke pintu. Nah, bukan kita sambungin ke pintu langsung, tapi kita mencari kabel lampu yang aksesnya untuk pintu, maksud saya seperti itu. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Itu cukup mudah ya. Kalian, alat yang kita butuhin itu yang pertama pastinya kita itu sebenarnya butuh 3 buah skun kecil ya, seperti ini. Fungsi skun ini kita akan melakukan penyambungan ke kabel ini ya. Jadi setiap kabel ini akan kita pasang sambungan di ujungnya. Sebentar. Jadi akan kita pasang di sini.
ke setiap ujung kabel ini, karena nanti kita akan memasangnya di soket lampu yang ada di mobil kita. Oke, yang kedua kita butuh isolasi atau isolasi listrik atau isolasi hitam yang biasa kita pakai untuk menyambungkan kabel-kabel ya. Oke, cukup itu, dan satu buah obeng atau ya alat untuk mencongkel nanti lampunya. Oke guys, kita lanjut aja. Selanjutnya kita akan proses dulu pemasangan kabel ini, lalu kita akan pasang di mobil. Oke, see you. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya untuk kabel yang berikutnya sama pengerjaannya seperti itu. Oke guys, sekarang kita udah di dalam mobil ya. Kita langsung proses aja pemasangannya kayak gimana. Jadi gue tadi udah memasang skun ini untuk di ujung-ujung kabelnya. Kenapa? Supaya kita nanti akan dipasang di soketnya lebih mudah. Nanti gue tunjukin gimana caranya dan fungsi dari skun tersebut. Oke, di sini lampu masih standar ya. Sebenarnya nggak standar, dalamnya udah gue ganti LED. Jadi kita lihat apakah masih berfungsi atau enggak. Nah, di sini masih berfungsi. Yang kedua, on-nya juga semua tombol masih berfungsi di sini. Nah, oke, sekarang kita akan melepas ini, si lampu ini. Caranya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal ngelepas aja ininya. Kita congkel dengan tangan ataupun dengan obeng kalau agak susah, atau bisa menggunakan alat klip plastik itu yang biasa ada di toko online untuk alat-alat perlengkapan untuk mencongkel part-part mobil kayak panel-panel mobil tersebut. Nah, di sini kalian bisa menggunakan test pen atau obeng minus. Jadi kita tinggal congkel aja bagian di sini di samping-sampingnya. Atau kalian kalau ngerasa lebih mudah itu menggunakan tangan juga bisa. Bagi yang punya kuku ya. Nah, di sini gue udah agak longgar, di sini bisa tinggal cabut aja. Oke, seperti ini ya hasilnya. Nah, di sini ada soket yang harus kalian lepas. Soketnya seperti ini ya. Jadi kita pencet dulu ininya sampai terlepas klipnya. Nah, baru kita lepas. Oke, di sini ada 3 buah kabel, 3 pin yang nantinya kita akan sambung ke kabel-kabel yang sudah kita pasang tadi. Oke, untuk urutan kabelnya kalian dengar dengan jelas ya. Untuk posisi merah ini tetap kita sambungin dengan kabel yang merah ini. Oke. Yang kedua, untuk yang berwarna hitam di sini itu kita sambung dengan warna hijau. Dan yang warna hitam putih pada kabel bawaan mobil di sini, hitam garis putih atau putih garis hitam, itu kita sambungkan dengan kabel yang berwarna hitam di sini. Sebenarnya kalian bisa bolak-balik antara dua kabel yang hitam dan hijau ini posisinya dengan kabel di sini yang hitam putih atau kabel hitam ini. Kenapa dibolak-balik? Itu sesuai pilihan kalian. Kalian mau hidupin bagian door-nya atau bagian lampu kabinnya itu mau nyalanya yang mana? Karena kan tadi gue bilang di sini ada 2 bagian lampu. Yang pertama di sini lampu baca, yang kedua ini bisa difungsikan untuk
lampu door atau lampu pintu. Nah itu fungsinya kalian bolak-balikan kabel ini. Oke, karena gua di sini mau menggunakan si lampu ini menggunakan kabel, maksud gua fungsiin sebagai lampu door, maka kabel hijau di sini itu gua sambungin ke yang kabel hitam. Karena kabel hitam di sini fungsinya adalah sebagai door. Seperti itu ya. Untuk yang kabel hitam di roof console ini kita sambungin ke bagian sini, yaitu bagian yang putih hitam atau hitam putih. Oke, seperti itu. Nah, untuk bawaan untuk bawaan lampu itu tersendiri. Jadi di sini gua ganti model yang lebih terang ya. Di sini udah CAN bus dengan modul SMD. Lampunya tipe SMD yang di sini. Jadi yang di sini gua nggak pakai lagi karena di sini kurang terang ya menurut gua. Jadi gua pakein di sini. Tapi bagi kalian yang nggak pengen ada lampu ininya, lampu doornya, kalian bisa nggak perlu masang lampu kabel ini. Jadi kalian bisa simpen atau langsung isolasikan saja kabel hijaunya supaya tidak terjadi konslet. Jadi yang di dalam sini dibiarin aja, nggak perlu dicolokin. Nah, bagaimana cara masangnya? Caranya adalah tinggal kita colok aja di sini. Sorry agak goyang. Jadi nanti pin ini, kabel ini, sorry gua fokusin dulu. Nah, si kabel ini kita colokin ke dalam sini. Oke, semua kabel yang sesuai pada posisinya. Yang merah terutama untuk yang berwarna merah ini kita posisikan di warna merah, jangan sampai kebalik. Untuk yang warna dua hijau dan hitam ini kalian bisa bebas milih. Oh ya, setiap roof console itu kabelnya berbeda ya warnanya, jadi belum tentu sama kayak warna gua yaitu hitam dan hijau. Bisa aja berubah hitam atau kuning, atau kuning biru atau hitam biru, itu tergantung dari penjualnya. Oke guys, gue pasang dulu. Oke guys, sekarang kita langsung pasang aja ya. Karena udah keburu sore, gue kudu cepat-cepat agar nggak terlalu gelap juga nanti. Jadi ini merah ketemu merah, posisinya seperti ini.